kabarnya? Alhamdulillah. Sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar kita hari ini dengan baik. Amin. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari kita mulai dengan membaca doa. Silakan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi turunnya Al-Qur'an. Pertama, Ustaz mau nanya, apakah kamu semuanya dalam kondisi sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit kan? Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebenaran penurunan Al-Quran, bahwa ini proses yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu. Yang pertama, kita akan mencari atau memahami tentang dalil turunnya Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan proses turunnya Al-Quran. Bagaimana proses turunnya Al-Quran tersebut berangkat dari dalil yang kita pahami tadi. Kemudian yang terakhir nanti, apa hikmah yang dapat diambil dari proses turunnya Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, untuk membahas ini, untuk mencari dalil tersebut, maka saya minta kamu bikin kelompok dua-dua. Silakan yang sebelah sini satu. Tugas apa yang harus kamu lakukan adalah mencari dalil dari buku yang sudah ada. Oke, silakan cari dalilnya. Kemudian nanti dibuat pemahaman dari dalil tersebut. Kemudian saya minta untuk disampaikan masing-masing kelompok menyampaikan materi yang ada dari dipahami kira-kira bisa dipahami. Silakan dilihat dulu dalilnya. Kita berikan kesempatan kelompok pertama untuk menjelaskan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maksud dari ayat ini adalah Al-Quran turun secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Secara adil tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Artinya, kitab yang nyata itu sesungguhnya kami turunkan pada malam Lailatul Qadar sebagai peringatan. Kemudian yang kedua, dalil yang dibaca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kapan itu Lailatul Qadar? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bahwa malam Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan. Artinya Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Lalu dari dalil ini apa kesimpulannya tadi? Bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke pendapat sahabat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yang yaitu di Baitul Izzah secara berangsur-angsur, kemudian nanti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi
dari dalil pertama dapat kita pahami bahwa proses turun Al-Quran itu terbagi kepada dua fase. Fase yang pertama adalah secara langsung turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang katanya Baitul Izzah itu terdapat di langit pertama. Itu fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua, sebagaimana yang dibacakan oleh kelompok dua tadi yang diwakili oleh Syekh, bahwa dalam surat Al-Isra ayat 106 mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Di sana ada isyarat mengatakan faraqnahu, terpecah-pecah. Sebagaimana yang diterangkan tadi oleh kelompok dua, bahwa yang dimaksud wa Qur'anan faraqnahu itu adalah turun secara terpecah-pecah, berangsur-angsur dari langit dunia atau Baitul Izzah, turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama lebih kurang 23 tahun. Selama lebih kurang 23 tahun. Kita ulangi bahwa ayat ini tidaklah bertentangan dengan dalil sebelumnya seperti surah Al-Qadr. Kenapa tidak? Karena fase penurunan Al-Quran itu terbagi kepada dua. Yang pertama, turun secara sekaligus. Yang kedua, turun secara berangsur. Ada hikmah ketika Al-Quran itu diturunkan secara berangsur. Ada tujuan, ada faedah ketika Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, ketika Al-Quran itu turun, itu menjadi hiburan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, artinya, jadi ketika Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur akan memudahkan untuk menghafal dan memudahkan untuk memahami. Kemudian yang ketiga, silakan Naila. Artinya adalah Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan sekaligus nanti disesuaikan dengan untuk penetapan hukum dari hukum Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat, silakan Hanifah. Dia dengan proses yang sangat rapi diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir silakan Loli. Ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW, ternyata memiliki faedah dan tujuan yang sangat dalam bagi Rasul SAW. Yang pertama, untuk menguatkan. Artinya berbagai rintangan, berbagai persoalan, berbagai masalah yang terjadi di zaman Rasul SAW, dan itu dibujuk, diberikan hiburan oleh Allah dengan turunnya Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran membuat hati Rasul menjadi gembira, menjadi terhibur, menjadi penyemangat tersendiri bagi Rasul SAW. Kemudian yang kedua, dengan proses turunnya berangsur-angsur tadi itu akan memudahkan bagi para sahabat untuk menghafal dari Al-Quran serta mempelajarinya, bahkan memahami dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan kesesuaian turunnya secara berangsur-angsur tersebut akan memudahkan dengan penyesuaian dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga setiap ada peristiwa, di situ terdapat bukti kemukjizatan bahwa
suatu proses yang dialami turunnya itu memiliki kesinambungan. Dari ayat pertama, dari surat pertama turun sampai nanti surat terakhir, tidak ada pernah terputus, ada saling keterkaitan. Maka disitulah letak mukjizat Al-Quran. Kemudian yang terakhir, karena ada kesinambungan tersebut, maka di situ bukti bahwa Al-Quran itu bukanlah ciptaan manusia, bukanlah karangan manusia, bukanlah hasil karya manusia, melainkan itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa untuk melebihi sampai kita jelaskan, sudah kita bahas. Sekarang sebelum kita tutup, untuk memastikan pemahaman kamu semuanya, maka saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, silakan Pak Imam disebutkan dalil turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Sebutkan di antara hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap. Pertama, Oke. Kedua, memudahkan untuk menghafal dan mengenal, semuanya dapat dipahami. Semoga ini bisa dapat menjadi ilmu tambahan, ya, bahwa dengan mengenal proses ini membuktikan kepada kita bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu bukanlah dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan melalui proses penurunan yang panjang, yang lama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibagi menjadi dua fase. Pertama, turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan materi ini kita dapat meyakini bahwa Al-Quran itu adalah merupakan wahyu atau datang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saja mari kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis.